Hadirlah Safari Dakwah bersama Al-Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA, Doktor Bidang Hadis, alumni Universitas Islam Madinah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Robbani, merajut ilmu dan peradaban. Hadirlah Safari Dakwah bersama Al-Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA, Doktor Bidang Hadis, alumni Universitas Islam Madinah. Masjid Umi Alahan Panjang, terlanjur sayang, Ba'da Maghrib sampai dengan selesai, Kamis 19 Zulhijjah 1442 Hijriah atau 29 Juli 2021. Masjid Baitus Sofa, Talang Babungo, Jumat 20 Zulhijjah 1442 Hijriah atau 30 Juli 2021. Kedudukan as-sunnah dalam syariat Islam, Ba'da subuh sampai dengan selesai. Masjid Al-Munawwarah Nagari Labuh Batu Sangkar, amalan yang berkualitas, khutbah Jumat. Masjid Jami' Batu Sangkar, aku ingin seperti mereka, Ba'da Maghrib sampai dengan selesai. Masjid Nurul Falah Lima Kaum Batu Sangkar, Sabtu 31 Juli 2021, Pemuda Sejati, Ba'da subuh sampai dengan selesai. Masjid Sabilillah Payakumbuh, keluarga paling bahagia, jam 9.30 sampai dengan selesai. Masjid Al-Fat Payakumbuh, jihad terbaik adalah menuntut ilmu, Ba'da zuhur sampai dengan selesai. Masjid Al-Munawwarah Sijange Batu Sangkar, kepada pemegang kunci surga, Ba'da Maghrib sampai dengan selesai. Masjid Rau-Rau Batu Sangkar, Ahad 1 Agustus 2021, tentukan pilihanmu, Ba'da subuh sampai dengan selesai. Masjid Tangah Jua Bukit Tinggi, hijrah itu berat tapi indah dan nikmat, jam 9.30 sampai dengan selesai. Untuk kaum muslimin yang hadir, Mari simak sepenuh hati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kabiril muta'al al-mustaftahi bihamdihi wath-thana'i alaihi kullu amrin zibal. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu wa usabbihu lahu bil ghuduwi wal asal. ثم أصلي وأسلم على نبينا محمد كريم الخصال عظيم الفعال وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. ثم أما بعد، معاشر الكرام, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, yang besar tak saya sebut gelar, yang kecil tak sebut nama, tapi semua kita adalah ibadullah, hamba-hamba Allah. Pada kesempatan ini kita kembali diizinkan Allah berada di tempat yang mulia ini. Dari sekian banyak umat Islam, kita alhamdulillah diizinkan menjadi tamu Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Kaya, yang Maha Pemurah. Insyaallah siapa yang masuk ke sini pasti dapat bingkisan dari Ilahi. Mudah-mudahan di akhir pertemuan kita nanti dikatakan kepada kita, qumu maghfuran lakum, berdirilah kalian, berangkatlah kalian dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas taufik yang diberikannya. Dialah yang telah menggerakkan hati kita, mudah-mudahan ikhlas hanya karenanya. Kaum muslimin dan muslimat, para jemaah Masjid Al-Munawwarah, ini dari Madinah nih. Nah, Al-Munawwarah yaitu kampung yang bersinar, bercahaya, jorong si jange. Berarti banyak kerupuk jange. Masya Allah. Jorong Sijange, Kabupaten Kecamatan Sungai Tarap. Ini ada orang Sungai Tarap kepada kita beriman dan berislam, sehingga yang sedikit dari kita Allah tumbuhkan sebesar bukit. Yang salah pun Allah maafkan bila kita segera minta maaf. Oleh sebab itu jasanya kepada kita tak terkira dan terhingga. Oleh itu mari kita senantiasa berselawat dan salam kepadanya. Semoga dengan demikian kita senantiasa mendapatkan ampunan rahmat dari Allah, serta diizinkan mendapatkan syafaat Rasulullah pada hari kiamat nanti. Amin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita sungguh beruntung di saat Allah mudahkan mengucapkan, meyakini dan mengamalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang disebut sebagai miftahul jannah, kunci surga. Padahal kita tidak ada hubungan sedikit pun dengan Nabi, dari sisi nasab, dari sisi bangsa, suku. Beliau orang Arab, kita orang Sungai Tarap. Ya. Beliau hidungnya mancung, kita
Hah? Kata orang kita bangir lah ya, tidak usah pesek lah, Masya Allah. Beliau kalau makan daging pakai roti, kalau kita makan roti pakai daging, ya tak? Subhanallah. Tetapi Allah mudahkan untuk mengucapkannya, Allah mudahkan mendapatkannya. Padahal orang yang paling dekat dengannya, yang berjasa baik kepadanya dan sangat mengharapkannya, pamannya ada di sana, Abu Lahab, yang sangat bersenang dan bergembira menyambut kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam, bergembira menyambut kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam, sampai-sampai dia memerdekakan hamba sahayanya Thuwaibah, yang kemudian menjadi ibu susuan Nabi alaihi salatu wassalam. Dia merdekakan, dia budak asalnya, tetapi karena dia yang pertama menyampaikan berita kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia serta-merta memerdekakan hamba sahaya tersebut, saking gembiranya dengan kelahiran anak yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Cuman sayang, beribu sayang, dialah pula yang paling pertama menentang kerasulan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Gembira dengan kelahirannya, tapi tidak bergembira dengan kerasulannya. Gembira dengan lahirnya anak saudaranya, karena Abu Lahab dikenal paling mirip dengan ayah Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga disebut dengan Lahab. Lahab itu artinya jilatan api, karena mukanya bercahaya, mukanya putih bersih, dan sangat mirip dengan ayahanda Nabi alaihi salatu wassalam. Ayah Nabi siapa nama? Nah, saya kira dah lupa pula. Alhamdulillah. Jadi namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Teruskan. Habis sampai di situ. Baik. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Dia yang paling mirip. Makanya dia sangat sayang kepada ayah Nabi Abdullah, dan sangat sayang pula kepada anaknya Abdullah, yaitu Muhammad, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tidak beruntung mendapatkan karunia ini. Tak sanggup mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak sanggup dia lakukan. Dan kita dimudahkan, alhamdulillah. Kita dimudahkan memegang kunci ini, kunci masuk surga. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Dan lebih sedihnya Nabi kita alaihi salatu wassalam, kalau Abu Lahab memang sejak awal ketika Nabi dapatkan perintah fasda' bima tu'mar wa arid 'anil musyrikin, kumandangkan seruan yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin, atau ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, Nabi memanggil orang-orang suku Quraisy di atas bukit Safa, lalu menyampaikan mereka, lihat dulu kepercayaan mereka ke Nabi alaihi salatu wassalam. Andainya saya memberitahukan kepada kalian pada hari ini, di balik gunung ini ada musuh yang akan siap menyerang kalian tiba-tiba, akuntum musaddiqi, apakah kalian akan membenarkan diriku? Jawaban mereka serempak mengatakan, ma ahidna minkal kadhiba qad, kami tak pernah mendapatkan kamu berdusta selama ini. Lalu Nabi mengatakan, inni nadhirul lakum
baina yaday adzabin syadid. Ketahuilah wahai kaumku, aku adalah pemberi peringatan agar kalian tidak diazab dengan azab yang sangat dahsyat. Abu Lahab paham ini orang nak merubah keadaan, merubah kebiasaan. Karena kalimat nazir, memberi peringatan. Kalau peringatan biasanya datang karena kesalahan atau karena kebenaran? Kamu saya peringatkan ya, karena benar itu karena apa? Karena salah. Maka kalimat nazir, mereka langsung paham, ini Muhammad pasti menyalah-nyalahkan. Ya memang mereka sudah salah atau belum? Mereka sudah salah karena jahiliyah. Makanya Abu Lahab tampil sebagai juru bicara jahiliyah, mengatakan, taballaka ya Muhammad, alihadza jama'tana. Kamu sungguh celaka hai Muhammad, rupanya untuk ini kamu mengumpulkan kami. La ilaha illallah. Sakitnya tu di sini. Yang menentang adalah orang yang dekat dengan kita. Tidak jarang ahli-ahli ahwa, orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang alirannya, menyerang dakwah kebenaran dengan alasan pamannya sendiri tak terima, ayahnya sendiri menolak dakwahnya, saudaranya sendiri tidak ikut dakwahnya. Dan ini cara-cara lama yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Dan ada pula seseorang yang juga sangat dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan punya jasa dalam perkembangan dakwah Islam. Dan tidak bisa kita hapus jasa ini, sebab setiap ada serangan ke Nabi, desakan untuk mendiskreditkan Nabi, dia selalu tampil sebagai pembela Nabi alaihi salatu wassalam. Hati kecilnya percaya, tetapi lisannya tidak mau mengakui, yaitu Abu Talib. Abu Talib, lisan kita terhenti sampai di situ. Berbeda dengan ketika kita menyebut Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Jahal radhiyallahu anhu, enggak, alaihi la'natullah. Naam, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Talib yang menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kecilnya, khususnya setelah datuknya meninggal. Abu Talib mengambil alih urusan mengurus memelihara, mendidik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib lah senantiasa mendampingi sampai setelah Islam, Nabi berdakwah kepada Islam, Abu Talib senantiasa berada di sampingnya. Tapi subhanallah, seperti kata Abu Hadarah kita sebelumnya, dia terlanjur mencintai tradisi nenek moyang jahiliyahnya, ditambah dengan desakan-desakan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ketika akan meninggal, Nabi kita alaihi salatu wassalam dengan memelas dan penuh harap agar pamannya selamat, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Ya am, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah supaya saya bisa berhujjah, memberikan syafaat, membelamu di hadapan Allah tabaraka wa taala. Allah, kalimat ini la ilaha illallah. Abu Talib sebenarnya hatinya terenyuh
dengan dakwahnya Nabi alaihissalatu khususnya menjelang wafatnya ini. Cuman di dekat kepalanya ada dua syaitan besar, syaitan jahiliyah. Salah satunya adalah Abu Talib ya? Bukan, Abu Jahal. Abu Jahal, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Coba lihat kaum muslimin. Memangnya kamu nak menyesat-nyesatkan nenek moyangmu, datukmu, bapakmu Abdul Muttalib? Apakah kamu sudah mulai membenci dan berpaling dari agama Abdul Muttalib? Terbayang olehnya bagaimana jasa Abdul Muttalib menjaga Ka'bah, menjaga tanah suci, memberikan pelayanan kepada para jemaah haji dan seterusnya. Jasa yang begitu besar, masa tidak dihormati oleh anaknya? Akhirnya dia memilih menghormati jasa orang tuanya, agama nenek moyangnya, dan tidak menerima kalimat la ilaha illallah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kita alhamdulillah sudah diberikan kalimat ini, sudah mendapatkannya, dan mudah-mudahan selamat sampai ke akhirat. Kalimat ini kita tutup hidup kita dengan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang kalimat terakhir yang dia ucapkan ketika meninggal dunia, maka dia berhak masuk surga. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini kalimat yang kalau ditukar dengan dunia dan seisinya, bahkan langit dan bumi dan seisinya selain Allah tabaraka wa taala, maka kalimat ini akan lebih berat. Kalimat ini akan lebih berat di timbangan Allah tabaraka wa taala. Karena subhanallah, karena mengucapkannya saja bagi Abu Talib berat, bagi Abu Lahab berat, bagi Abu Jahal berat, bagi kita ringan, Masya Allah. Lantas apa yang membuat mereka berat mengucapkan kalimat itu? Apa yang membuat mereka keberatan mengucapkan kalimat itu? Dan kenapa kita ringan mengucapkan kalimat itu? Tentu jawaban cepatnya kita katakan bahwasanya ini taufik dari Allah SWT. May yahdillahu fala mudhillalah. Tetapi ada landasan, ada alasannya. Karena mereka paham sepaham-pahamnya. Kalimat ini bukan kalimat ringan, bukan kalimat kosong, bukan tanpa konsekuensi, dan padat makna, bukan hanya sekedar mabna, bukan sekedar lafaz yang dilafazkan dan diulang-ulang, tetapi dia punya konsekuensi, sehingga mereka tidak siap untuk menerima konsekuensi tersebut. Ketika ditanyakan kepada seorang ulama tabi'in, Wahab ibn Munabbih rahimahullah, alaysat kalimatu la ilaha illallah miftahal jannah? Bukankah la ilaha illallah itu kunci pintu surga? Dia menjawab, bala, benar. Walakin hal hunaka miftahun bila asnan? Apakah ada anak kunci yang tidak ada gigi-giginya? Ada kunci yang besi lurus saja? Pasti ada giginya. Nah, inilah kalau antum idza ji'ta bimiftahin laysa lahu asnan la yuftah lak.
Bila kau datang bawa kunci, lurus saja, tak ada gigir-giriginya, tak dibuka pintunya. Dan bila wa idza ji'ta bimiftahin lahu asnan yuftah lak, kalau kau datang dengan kunci yang ada geriginya, maka dibukakan pintunya untukmu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kenapa berat mereka mengucapkan dan ringan kita mengucapkan? Karena mereka paham betul apa makna kalimat la ilaha illallah tersebut. Kalau masalah mereka meyakini adanya Allah, bahwa mereka sepakat atau mereka berkeyakinan hanya Allah yang menghidupkan, hanya Allah yang mematikan, barangkali orang-orang Quraisy lebih hebat dari kita dalam bab ini. Dalam bab ini mereka mungkin lebih hebat dari kita. Allah banyak menceritakan dalam ayat, apabila mereka berada di dalam lautan dan datang ombak dan gelombang yang akan menenggelamkan, lalu saat itu mereka berdoa kepada siapa? Da'ullaha mukhlishina lahuddin. Apabila mereka berada di dalam lautan yang penuh dengan gelombang yang akan menenggelamkan, mereka berdoa hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagian kita kaum muslimin hari ini, bila dalam kondisi sulit, dia berdoanya kemana? Kadang-kadang cari kuburan wali keramat. Wali keramat. Atau ada yang mengatakan nanti kalau dalam keadaan sulit, ingat ustaz, ingat buya, ingat guru, ingat suhu. Bukan ingat Allah tabaraka wa ta'ala. Padahal orang jahiliyah lebih hebat dari bab ini dari sebagian kita. Ketika beberapa sahabat radhiyallahu ta'ala anhum setelah masuk Islam, mereka bercerita kelucuan dan kerancuan akidah mereka pada hari masa jahiliyah dulu. Dia bilang, dulu kita saking lucunya menyembah batu, kalau tak ada berhala dicari batu. Bila ditemukan batu yang lebih bagus daripada itu, dibuang yang pertama. Tuhan dibuang-buangnya. Iya. Yang lain bilang dulu ketika mau musafir dan harus bawa berhala, berat kalau dari batu dan kayu. Akhirnya dibuat dari bahan tepung. Ketika dalam perjalanan habis bekalnya, teringat Tuhan yang dari tepung ini. Pertama dicoba diambil hidungnya dulu. Tidak melawan dia. Akhirnya habis Tuhannya dimakan. Lucu dan rancu. Ada lagi yang mengatakan, dulu di masa jahiliyah kamu menyembah berapa orang Tuhan? Dia bilang, saya menyembah 6. 5 di bumi, 1 di langit. Ini orang berdebat pula hari ini sampai tidak sedar selesainya. 5 di bumi, 1 di langit. Dan apabila kamu dalam keadaan sulit, kemana kamu berdoa? Dia bilang, saya berdoa hanya kepada yang di langit. Ini tidak ada gunanya lagi. Kalau kita Masya Allah dalam keadaan sulit, lupa pada yang di atas, lupa pada yang di langit, dan cari yang di bumi. Lebih parah ya Syekh. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka kunci la ilaha illallah ini adalah kunci mahal. Dan oleh sebab itu kalau tuan-tuan punya sesuatu yang mahal, antum punya ATM, iya, banyak isinya.
Enggak, kalau banyak isi saya kirim akun saya. Transfer aja. Baik. Orang yang punya kartu ATM tujuannya untuk apa? Narik duit, sah? Kalau isinya ada, antum hati-hati tidak nyimpannya. Hati-hati. Kalau isinya ada. Kalau kosong, tak. Sama, setuju kita. Jadi kalau isinya ada, pasti akan hati-hati menyimpannya. Tidak sembarang untuk diletakkan. Betul kan? Sudah mulai tidur, bismillahirrahmanirrahim, amutu ayat astagfirullah, ATM tadi disimpan di mana? Hilang ngantuknya lagi. Cari sampai ketemu, habis itu baru disimpan di tempat yang aman. Betul kan? Serius nih? Iya, berarti duitnya banyak tuh. Nah, tapi kalau sempat ATM-nya kosong, duitnya tak ada, hati ingat ATM tadi letak dekat tempat sepatu, tak apa-apalah, ambillah, tak ada juga, ya kan? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Demikian juga kalimat ini. Siapa yang kalimat la ilaha illallahnya berisi, maka dia akan hati-hati menjaganya. Tetapi siapa yang kalimat ini kosong, maka dia tidak akan hati-hati menjaganya. Baginya ada tidak adanya sama. Oleh itu ma'asyiral muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita dapatkan sebagian orang hanya karena jabatan dia jual akidahnya. Bahkan lebih parah dari itu, hanya dengan sebungkus atau sekarton Indomie dia bisa menjual kalimat ini. Betul kan? Ya, betul. Bukan orang biasa, bahkan orang-orang yang terdidik sekalipun, tetapi karena isi tidak ada, maka dia tidak perlu menjaganya, maka dia jual murah. Tetapi siapa yang memiliki kalimat ini dengan harga, dengan nilai yang besar, maka dia akan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Karena nanti kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kalimat ini andainya ditukar tadi dengan bumi dan seisinya, tak bisa ditukar. Tak bisa ditukar. Dan sebaliknya, bila tuan-tuan bawa kalimat ini dalam keadaan tidak rusak dan tidak lecet, kunci ini, sekalipun tuan-tuan punya dosa sebesar perut bumi ini, sebesar bumi ini dosa, lalu datang kepada Allah tanpa merusak kalimat ini, ya ibna Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma ataitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya, ini ke hadis qudsi, seandainya kamu datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa. Coba, siapa yang dosanya sepenuh bumi? Tunjuk tangan. Tidak ada. Alhamdulillah, berarti tidak ada dosa besarnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, andainya kau datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar bumi atau sebesar kulit bumi ini, thumma ataitani, kemudian kamu datang kepadaku, la tusyriku bi syai'an, tanpa menyekutukanku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Hadis riwayat Muslim, aku akan berikan kepadamu ampunan sebesar itu pula. Dalam hadis juz'ul bitaqah, hadis kartu la ilaha illallah. Jadi sebenarnya canggih nih kartu la ilaha illallah, canggih. Kaum muslimin dan muslimat, datangkan pada hari kiamat itu seseorang yang catatan dosanya tidak ada syirik di dalamnya. Catatan dosa tanpa syirik. 99 lembar catatan dosa, dan satu lembarnya sejauh mata memandang. Karena hari itu kita dihisab di tanah datar. Di tanah datar. Saya tidak bilang di kabupaten tanah datar, tidak. Di tanah datar. Di padang mahsyar itu datar, tidak ada apa namanya? Tidak ada yang
bukit tidak ada, tanjakan tidak ada, semuanya betul-betul tanah datar. Beruntunglah tuan-tuan ada di tanah datar, karena akan dihisab di tanah datar. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kalau di tanah datar, lalu sejauh mata memandang, berapa kilo kira-kira? Panjang? Dan itu 99 lembar sejauh mata memandang. Lalu ditanyakan kepadanya, pada hari itu kaum muslimin kita semuanya hafiz, semuanya hafiz, tidak ada yang terlupa, semuanya kita ingat. Sekarang kita boleh lupa, tapi nanti Allah kembalikan memori kita itu, ya, hafiz, rekamannya bersih. Lalu dikatakan kepadanya, atungkiru min hadza syai'an? Ada yang kau ingkari dari catatan dosa ini? Mana tahu malaikat salah catat. Ada malaikat salah catat? Ada malaikat salah catat? Enggak. Malaikat tak perlu kedudukan, malaikat tak perlu pangkat, malaikat tak perlu gaji. Yang membuat orang lupa mencatat tu karena pangkat, karena gaji, karena kepentingan. Malaikat tidak. Maka dia menjawab, karena hari itu kalau coba lisan tak jujur, tangan bicara, kulit bicara, rambut bicara, semuanya bicara, maka lisan nanti akan ditutup. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Lalu dikatakannya, la, tak satu pun yang saya pungkiri, benar adanya ini dosa-dosa saya. Lalu ditanyakan kepadanya, halaka min khairin qat? Apakah kau punya kebaikan-kebaikan? Mendengar, mata melihat catatan sepanjang ini, dia punya kebaikan. Saya tidak ada kebaikan. La, saya tidak punya kebaikan sedikit pun. Allah, ya tak? Kalau tuan-tuan misalnya punya utang sebanyak-banyak orang di kampung ini berutang semuanya, lalu tidak bisa diingkari lagi. Punya duit hanya sekitar 2 juta di akun, berani bilang, oh duit saya banyak? Tidak bisa. Akhirnya, tidak, saya tidak punya kebaikan sedikit pun. Lalu Allah katakan kepadanya, bala indaka innalaka indana la khabi'ah, kamu punya simpanan di sisi kami, wa innaka la tuzlam, kamu tidak akan dizalimi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa ukhrijat lahu bitaqah biha la ilaha illallah, lalu dikeluarkan baginya kartu bertuliskan la ilaha illallah. Lalu dia mengatakan, apa gunanya kartu ini dibanding catatan dosa yang sebanyak ini? Lalu Allah SWT perintahkan, letakkan kartu ini di sebelah timbangan dan catatan tadi di sebelah timbangan. Fatashat bihinna la ilaha illallah, kalimat ini lebih berat dari seluruh catatan dosa tersebut. Fa'udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga. Hadis ini kaum muslimin dan muslimat menandakan besarnya makna kalimat la ilaha illallah. Berat, cuman tidak sembarang kalimat, tidak sembarang kalimat. Ternyata kalimat la ilaha illallah ini kalau dengan maksiat mungkin tidak rusak, tidak lecet dia, jelas. Tetapi kalau dengan dosa syirik mungkin dia akan rusak. Buktinya tadi catatan dosanya tanpa syirik, tetapi dia mengucapkannya dengan sepenuh syaratnya, syarat aplikasinya lengkap, sehingga aplikasinya diterima dan ketika dimasukkan ke sistem langsung berfungsi. Beda dengan orang yang syaratnya tidak lengkap, walaupun dipaksakan terbit kartunya, ketika aplikasi tidak sesuai dengan sistem, maka tidak mengeluarkan apa-apa. Jelas? Jadi
Kan Allah katakan tadi, "Lau ataitani biqurabil ardi khataya." Andainya kau datang kepadaku dengan sebesar bumi dosa, kemudian kembali kepadaku tanpa syirik, aku berikan ampunan sebesar itu pula. Dan ketahuilah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, syirik itu selalu datang dengan merubah-rubah cara beragama, dan khususnya dalam masalah doa. Disebutkan oleh Imam Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa syirik pertama masuk ke dalam umat sebelum Nabi Nuh diutus Allah tabaraka wa taala, kana an-nasu 'ala tauhid. Dulunya manusia sejak Nabi Adam bertauhid pada Allah. Wa inna syayatin ijtalathum, tapi syaitan menggoda mereka, akhirnya mereka secara berangsur tapi pasti melakukan kesyirikan melalui doa-doa yang salah alokasikan. Oleh sebab itu sampai hari ini kebanyakan masalah juga lahir dari cara berdoa dan tempat berdoa dan sigat-sigat redaksi doa yang diberikan kadang-kadang bercampur antara doa kepada Allah dengan doa kepada selain Allah tabarak. Sederhana. Makanya orang yang tidak mengerti tauhid dan syirik sering memasalahkan, kok doa saja diatur? Ya memang ibadah itu sudah diatur. Siapa yang ngatur? Allah tabaraka wa taala. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, karena pintu masuknya syirik awal kali dan sampai akhir masa nanti selalu datang dari pintu doa. Kenapa? Karena syirik itu selalu berkaitan dengan ibadah. Selalu berkaitan dengan ibadah. Umat bisa saja tidak mungkin mengakui ada pencipta selain Allah. Rata-rata umat Islam seperti itu. Tetapi tidak jarang umat Islam dalam beribadah menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, disinilah letaknya kenapa ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang benar-benar mengikuti sunnah dan senantiasa berjaga jamaah, yaitu selalu di atas yang hak, karena yang menyatukan umat itu adalah al-haq, yang menyatukan umat itu adalah kebenaran, kejujuran, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ahlus sunnah selalu lebih banyak mengingatkan umat tentang bahaya syirik dan keutamaan tauhid, tentang syarat la ilaha illallah dan yang membatalkannya. Kenapa? Karena dosa sebesar apapun Allah ampuni, tapi syirik sekecil apapun Allah tak ampuni. Jelas? Syirik sekecil apapun tak diampuni, tetapi maksiat sebesar apapun akan ada peluang diampuni. Oleh itu makanya ciri khas dakwahnya ahli sunnah adalah senantiasa mengutamakan pembahasan tauhid dan akidah, karena Nabi kita alaihi salatu wassalam 13 tahun di Makkah khusus berdakwah akidah, ditambah 10 tahun di Madinah mendakwahkan akidah di samping mendakwahkan syariat. Cuman sayang, beribu sayang, tidak sedikit kaum muslimin hari ini, bahkan para dai, menganggap membahas masalah akidah ini memecah belah umat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya juga baginda Rasulullah SAW dulu ketika berdakwah dapat tuduhan yang sama, memecah belah umat. Subhanallah, apakah umat akan dipersatukan? Ini berlaku syirik di ibadah ini melakukan syirik di ibadah ini merusak tauhid dengan ibadah ini, lalu disatukan? Subhanallah, jangankan berbeza dalam masalah keyakinan dan ibadah, berbeza saja kita dalam selera. Istri suka masin, suami suka tidak boleh makan garam banyak, dan mulai pisah kuali masak. Kalau udah pisah kuali asik masak.
Hah? Asyik makan? Ya, tolong jawablah yang sudah beristri. Atau beristri belum? Sudah? Anti istri orang mana? Orang sini, orang tanah datar juga. Beruntung betul antum dapat orang kampung. Beruntung orang dapat kampung, hari raya mudah. Pergi rumah pertua tak perlu biaya banyak. Ini kasihan yang istri-istrinya dari jauh. Ya. Kadang pulang hari raya perlu biaya besar Ustaz ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Berbeda sedikit saja di sisi selera bisa membuat pecah rumah tangga. Berbeda sedikit dari cara beribadah, panjang dikit, pendek dikit saja bisa memecah masjid. Apalagi berbeda dalam keyakinan tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala, berbeda dalam tauhid dan syirik, tentu akan lebih dahsyat memecah belah umat. Bagaimana mau menyatukannya? Makanya Nabi kita alaihi salatu wassalam dan nabi-nabi sebelumnya khas atau mengkhususkan dakwah untuk meluruskan keyakinan, mengaplikasikan tauhid, melengkapi aplikasi kalimat la ilaha illallah supaya masuk dalam sistem dan bisa difungsikan mulai sejak kita hidup hari ini sampai di akhirat nanti. Karena apa? Kalimat ini kalimat yang luar biasa. Kalimat ini luar biasa. Hanya yang bisa dirusak oleh syirik. Kalau maksiat, insya Allah menguranginya, mengurangi saldonya, tapi tidak merusak kartunya. Saldonya mungkin berkurang, tapi kartunya tidak rusak. Mana yang lebih bagus? Diblokir atau dananya berkurang? Suka diblokir. Blokir tidak bisa di mana. Makanya jangan sampai kartu la ilaha illallah kena blokir. Maka jaga dengan baik-baik. Maka para ulama seperti kata Wahab bin Munabbih tadi mengatakan kunci itu mesti ada geriginya. Sebagaimana kalau sekarang ATM digital dengan sistem chip, ya mesti ada sistem digitalnya. Tanpa sistem tak ada. Nah, kalimat inilah yang disebut dengan syurutul la ilaha illallah, syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Jadi ada syarat aplikasinya, syarat pengurusannya. Bila syarat lengkap, operasi aplikasi insya Allah cepat, apalagi sinyalnya kuat. Ya, apalagi sinyalnya kuat. Tapi kalau seandainya syarat kurang, aplikasi terlambat. Kadang-kadang syarat dah lengkap pun aplikasi juga kadang terlambat. Apalagi kalau syarat yang kurang. Ma'asyiral muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini dah mulai bisik-bisik tanda waktu sudah habis. Ya Allah ya Rabbi. Teganya tuan-tuan bisik-bisik. Azan dulu, habis itu sambung lagi sampai qomat. Qomat yang atur siapa sekarang nih? Jemaah, imam atau saya? Tolong kasih haknya. Imam. Waduh, tidak dapat hak saya rupanya. Yalah tak apa-apa, saya nurut saja. Ya, nurut saja. Jadi bila syarat lengkap, aplikasi cepat. Apalagi kalau sinyalnya kuat. Tapi bila syarat tak lengkap, aplikasi akan lambat. Keluarnya kartu ini terlambat. Dan sayangnya kalau itu keluar setelah kita tamat, sudah mati, tidak ada gunanya lagi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apa syarat-syarat kalimat ini yang dianalogikan atau dikiaskan, ditamsilkan sebagai gigi-gigi sebuah kunci. Bila kita ingin masuk surga, harus ada kata kunci ini. Kalau di sistem digital pakai nomor pin. Ay, Masya Allah, antum paham rupanya. Tanpa pin, salah 3 kali salah tekan bisa kena blokir. Coba hati-hati. Makanya kaum muslimin tak boleh salah pin kita. Makanya pin ini harus dihafalkan dan dilaksanakan, dikerjakan. Yang pertama adalah al-ilmu. Ini karena waktu terburu, saya tadi inginnya lama-lama kita, tapi tak boleh katanya. Alhamdulillah, baguslah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Al-ilmu, mesti kita ketahui makna ini.
Sebab mengakui tanpa ilmu sama dengan tuan-tuan baca syaratnya, ternyata syaratnya tidak sesuai, SKB tidak sesuai. Ini kita menyesal. Makanya orang-orang Arab dulu paham maknanya, sehingga mereka tidak mudah mengucapkannya. Padahal tentu lebih lancarlah Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah pada kita, orang Arab asli. Kalau kita orang Sungai Tarab asli, nah mereka lebih lancar mengucapkannya. Tetapi mereka tidak mau mengucapkannya. Kenapa? Mereka ketahui maknanya. Konsekuensinya apa? Karena konsekuensinya secara singkat, tidak ada lagi ilah-ilah selain Allah. Tak ada lagi ketergantungan mutlak selain kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Mereka tidak mau. Sebab kalau berdoa langsung ke Allah, rasanya kurang manjur. Makanya harus sembah dulu berhala, tujuannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka mereka buat di setiap kabilah ada berhala. Bahkan dalam Ka'bah 360 ekor berhala. Padahal dulu Ibrahim disuruh Allah membersihkan Ka'bah dari syirik. Sekarang mereka menjadi tempat pusat persyirikan dunia. Allah musta'an. Atas nama agama. Atas nama agama. Karena ilmunya ilmu rasa, kira dan ilmu rasa. Dikira baik, dirasa baik, tanpa ilmu yang diturunkan oleh Rabbul Alamin, Allamul Ghuyub. Itu mesti diketahui, mesti berilmu tentang itu. Yaitu tidak boleh ada ketergantungan dalam bentuk ibadah kecuali hanya kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Allah tak butuh sekutu. Allah tidak butuh perantara-perantara antara kita dengannya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbmu berkata, doalah kepada aku. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku kabulkan doa yang berdoa bila dia berdoa kepadaku. Jelas? Maka tidak ada tempat yang afdal berdoa kecuali yang ditunjukkan Allah dan Rasul. Tidak ada tempat-tempat mustajab berdoa kecuali yang diajarkan oleh Allah dan Rasul, bukan dengan rasa atau dengan kira. Allah musta'an. Karena ilmu rasa, ilmu kira tidak akan melahirkan yang kedua, yaitu al-yaqin. Ilmu rasa, ilmu kira takkan pernah melahirkan sebuah keyakinan yang kokoh. Makanya ketika antum hanya dengan perkiraan saja, antum tak boleh menyalahkan orang, tak boleh juga disalahkan. Dah jelas salah pun tak boleh disalahkan. Ini masalah tak boleh saling menyalahkan. Subhanallah. Yang salah tak boleh disalahkan. Akhirnya kita nanti mencampurkan yang hak dengan yang batil, dan itu dilarang. Makanya perlu ilmu yang melahirkan yakin bahwa itu benar-benar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan benar-benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan benar-benar itu tidak diperintahkan Allah atau diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, bila sudah sampai pada derajat ini, ilmu yang melahirkan yakin, bukan sekedar tahu tapi tidak yakin. Nah, ilmu yang yakin inilah yang akan melahirkan al-qabul, siap menerima. Sebab kalau tidak yakin, tidak sanggup kita menerima. Ya tak? Tentu kalau kemarin kalau menikah, kalau tidak yakin jadi nikah, jadi terima, aku terima nikahnya. Yang keberapa? Yang kedua. Baru pertama aja. Bahagia kan? Apalagi kalau kaum muslimin dan muslimat. Kalau tak yakin, tak akan ada cerita diterima. Maka berapa banyak perintah Allah yang kita lewatkan, berapa banyak larangan Allah dan Rasul yang kita langkahi. Akibat apa? Tidak yakin, kurangnya yakin, karena ilmu tidak berdasarkan ilmu yang asli yang diturunkan dari Allah melalui Nabi alaihi salatu wassalam. Maka tidak ada boleh ragu sama sekali. Innamal mu'minuna allazina amanu billah wa rasulihi thumma lam yartabu.
Dan Nabi katakan yang akan masuk surga itu ada ayat tadi, sesungguhnya orang beriman itu hanyalah yang beriman pada Allah dan Rasul tanpa ragu. Tanpa ragu. Berita tanpa ragu dia benarkan. Ini sebagian enggak. Ada berita dari Allah dan Rasul, saya pikir-pikir dulu. Saya pikir-pikir dulu. Masuk pikiran, terima. Tak masuk pikiran, ditolak. Akhirnya yang antum terima pikiran antum, bukan firman Allah Ta'ala, bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Seluruh yang tak sesuai pikiran ditolaknya. Yang sesuai pikiran pun belum tentu diterima. Ya kan? Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, ini orang peragu. Tetapi orang yang yakin asal berita dari Allah dan Rasul, dia yakini. Asal perintah dari Allah dan Rasul, dia yakini bahwa itu adalah yang terbaik baginya. Dia siap melaksanakan perintah dan siap meninggalkan larangan. Akhirlah al-qabul. Nah, seseorang kalau sudah ijab qabul, mesti inqiyad, tunduk dia. Antum setelah menerima nikahnya, antum tunduk padanya. Betul kan? Enggak juga? Ya akhi, antum kurang cinta. Kalau antum mencintai istri, antum mesti taat kepadanya. Ini bahasanya agak lain ya. Tidak ada suami yang tak taat istri, akhi. Semua taat istri. Betul? Betul? Antum terlambat pulang risau kan? Kenapa? Kenapa risau? Takut ditanya istri kemana. Kaum muslimin, orang yang paling taat biasanya yang paling mencintai. Bila istri paling taat, dia paling mencintai suami. Bila suami paling taat, suami paling mencintai istri. Cuman yang terbaik adalah istri biasanya lebih mencintai suami. Sebab menurut ilmu percintaan, ini panjang lagi, ini mohon paham. Ilmu cinta itulah tentu tidak belajar tuh. Coba belajar ilmu cinta. Kalau perempuan menikah, mencintai seorang istri, seorang suami, biasanya tak ingat lagi yang lain. Catat ibu ya, pokoknya sudahlah, cintaku hanya untukmu. Ini pada umumnya. Tapi kalau laki-laki enggak. Kalau laki-laki dah istri satu, masih ingat? Masih ingat lagi. Makanya secara fitrah laki-laki itu memang punya cita-cita beristri 2, 3 dan 4. Itu fitrahnya. Cuman kalau ibu-ibu tak siap untuk itu, maka berfungsilah seperti 4 orang istri bagi suami. Jelas? Jadi pelajari seluruh karakter wanita yang membahagiakan suaminya, maka laksanakan seluruh sifat itu, insya Allah suami tak akan bakal ingat yang lain lagi. Karena fitrahnya, seperti kata Buya Hamka. Ini panjang lagi Ustaz. Nah, itulah masalahnya, antum kan waktunya kasih sedikit. Nah, baiklah kaum muslimin. Kata Buya Hamka rahimahullah ta'ala, hampir tidak ada suami kecuali ingin beristri lagi. Cuman rata-rata suami itu penyayang istri. Jadi karena takut hatinya terluka, biarlah dia pendam derita dalam hatinya. Hatinya menderita sebenarnya. Cuman karena sayang istrinya terluka, biarlah abang yang menanggung derita. Betul. Belahlah dadaku, akan terlihat itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Semuanya punya keinginan, iya kan? Ini ngangguk-ngangguk dari tadi lagi. Nah, bapak-bapak ada yang ngangguk tersipu malu, ada. Yang sudah tua nyesal juga dia. Kenapa dari dulu saya tak berani katanya. Sekarang apa lagi? Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Nah, akan lahir orang yang sudah kabul, mau menerima, dia akan tunduk. Kalau dia terima kalimat ini, tunduk dengan konsekuensinya. Ini yang membuat orang kufur karena tidak siap menerima, dan membuat orang mukmin karena dia siap menerima. Nah, bila sudah ada kabul, orang yang sudah kabul menerima akan lahir nanti selalu jujur, tidak ada dusta di antara kita. Karena dia dengan senang hati berilmu yang meyakinkan. Lepas itu dia terima, kemudian dia kabul dan tunduk.
Ya kalau sudah tunduk tak ada dusta lagi di antara kita. Jadi tidak ada kemunafikan. Sebab orang-orang munafik itu qalu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Mereka tidak beriman, cuma ngaku-ngaku saja. Nah, itu akan dibuktikan di saat masa-masa getir, masa-masa sempit, masa-masa sulit. Ada uang abang disayang, tak ada uang, abang melayang. Masya Allah, dah hafalah dia, Masya Allah, pintarnya dia. Siapa nama sayang? Siapa? Zahid, sini Zahid, sini Zahid, sini. Takut nih. Ini abangnya, iya, abangnya Zahid. Baik, sini bang, takut juga dia. Baiklah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ada uang abang disayang, tak ada uang abang melayang. Ada ketika dalam kondisi senang, Masya Allah, dia memuji-muji Allah. Tapi ketika diuji oleh Allah Taala, ujian sedikit saja, dia berpaling. Sebab apa? Karena ilmunya tidak di atas keyakinan, dan keyakinannya tidak melahirkan amal yang menerima dan tunduk kepadanya, sehingga kadang-kadang dia berdusta. Maka yang berhasil masuk surga dengan la ilaha illallah sidqan min qalbih mustaiqinan bihi qalbu, jujur dalam hatinya, yakin hatinya dengan kalimat ini. Kalau tidak, maka kalimat ini hanya in hiya illa kalimatun wa qailuha, hanya dia ucapkan tapi tanpa makna. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau sudah jujur, lahirlah ikhlas. Ya Pak, karena antum dah kenal baik dengannya dan yakin akan kebaikannya, lalu menerima apa yang disampaikannya dan tunduk kepada aturannya dan selalu jujur dalam beragama dengannya. Tentu antum ikhlas dalam segala tindak dan tanduk serta cakap dan tutur. Inilah rahasianya syarat-syarat ini dan saling keterkaitan. Dan bila sudah ikhlas, lahirlah cinta yang benar-benar suci. Sampai nanti antum merasakan jihad itu lebih manis daripada sedang duduk manis. Apa sebab? Karena la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai Allah dan Rasulnya lebih dari dia cintai daripada anaknya sendiri, ayah dan ibunya sendiri, dan seluruh manusia. Nah, bila sudah seperti ini, zaqa ta'mal iman, akan merasakan manisnya iman orang yang man radiya billahi rabba, yang ridha Allah sebagai Rabbnya, wabil islami dina, dan Islam sebagai agamanya yang mengatur kehidupannya, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan ridha pula Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, akan terasa manis. Bagaimana manis itu? Seperti kata Imam An-Nawawi, manis iman itu adalah istilzazut ta'at, merasakan manis dan lezatnya berbuat taat. Padahal bagi yang tak merasakan itu pasti berat. Datang ke masjid berat, bangun malam berat, puasa sunat berat, bersedekah lebih berat, ya tak? Lebih berat. Nah, nasallahu salamatul afiyah. Tetapi kalau orang yang sudah merasakan manisnya iman itu, dia akan merasakan lezatnya berjalan di tengah malam yang gelap itu menuju rumah Allah. Dia akan merasakan pedihnya kaki menginjak batu-batu ketika berjihad fisabilillah, itu indah. Dan dia akan merasakan manisnya musibah ketika datang, selalu mendekatkan dirinya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahkan alhamdulillahi rabbil alamin.
Ini manisnya iman. Kemudian wa tahammulul masyaq fiha, dan siap menanggung segala kesulitan akibat ketaatan itu, wasabri ala adzaha, dan sabar atas segala kesulitan dan intimidasi diakibatkan oleh ketaatan tersebut. Dan inilah sebenarnya makna dari kalimat la ilaha illallah yang akan mengantarkan kita membuka pintu kunci surga, baik kunci model lama yang masih pakai gerigi atau kunci digital yang pakai nomor PIN atau passwordnya. Dan inilah passwordnya kaum muslimin. Maka pelajarilah, hafalkanlah, dan aplikasikanlah. Jangan terlambat dari sekarang, atau juga mungkin sudah dilaksanakan dari dulu. Perkuat, bersihkan terus, laksanakan terus, insya Allah maju terus menuju pintu surga Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh sebab itu, orang yang tahu nilainya ini takkan sembarang mengeluarkannya kepada orang lain. Antum kartu ATM, kalau saya tanya berapa nomor PIN-nya, mau kasih tahu? Enggak ya? Ya, jangan beritahukan kepada, artinya jangan sebiarkan orang sembarangan mempermainkannya. Orang-orang yang tidak berkepentingan tak boleh untuk mempermainkannya. Jelas? Bahkan orang-orang bank sendiri tidak boleh dikasih tahu kartu PIN-nya. Nah, inilah sebenarnya keikhlasan itu. Antum ikhlas menyembunyikan amal antum kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika dipuji tak meninggi, ketika tidak dipuji tidak tidak melakukan riyah di hadapan manusia. Allah musta'an wa alaihi tuklan. Semoga kita selamat menjaga kartu kita ini, kunci surga ini, dengan senantiasa berada di majlis-majlis ilmu yang asli yang diturunkan Allah tabaraka wa ta'ala, bukan hasil olahan manusia semata tanpa dalil, tetapi berdasarkan wahyu yang Allah turunkan dalam Al-Quran atau dalam sunnah Sayyid Waladi Adnan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali sampai di sinilah, walaupun sudah melewati injury time, berlebih waktunya, saya mohon dimaafkan. Yang mana tahu tuan-tuan sedang lapar, ya, berbicara depan orang lapar ini tidak masuk juga kadang, atau sedang menahan tidak masuk juga. Oleh sebab itu katanya kalau ada, masih ada untuk bertanya, bilang sama mereka jangan bertanya gitu, biar apa cepat. Mau tanya juga, baik, siap-siap kena marah sama pengurus. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sulit-sulit ya. Nah, amin, dan kepada antum semua. Amin. Seorang laki-laki yang tidak sanggup untuk mengucapkan pasti sangat mudah. Lalu kajian ini memberikan kunci-kunci yang ternyata membuka pikiran kita tentang bagaimana sebenarnya harusnya bertauhid. Pertanyaannya adalah, dengan anggaplah hujah itu bersama bagian pribadi, bagian sebagian besar, sementara kata-kata konsekuensi yang harus kita terima ketika kita bertauhid, kita nggak pernah memahami konsekuensi itu. Bahkan bertauhidnya kita hanya berdasarkan keturunan, Islam kita hanya berdasarkan keturunan. Kita nggak pernah tahu konsekuensi bertauhid itu. Ternyata jika salah sangat besar konsekuensi yang sebenarnya. Jika ujian itu sampai hari ini, apakah konsekuensi yang kita lalui sekian puluh tahun dalam hidup, dan bagaimana pula kita akan menghadapi hisab?
Baik. Terima kasih barakallahu. Mudah-mudahan saya paham dengan pertanyaan, saya paham pula jawabannya. Yang pertama, ini konsekuensinya berat. Tapi sebenarnya mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Sebab apa? Sebab secara fitrah Allah sudah jadikan kita tidak mau menyekutukan Allah secara fitrah. Hanya syaitan saja. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Dzalika ad-dinul qayyim. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Hadapkanlah wajahmu ke dalam agama ini dalam keadaan murni tauhidnya. Itu fitrah yang Allah ciptakan manusia di atasnya. Mudah-mudahan orang yang mengucapkan kalimat ini dan alhamdulillah insyaallah mengimani bahwa tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah tabaraka taala. Ini husnuzan kita kepada mereka. Maka selama mereka tidak melakukan lawan daripada kalimat ini, tidak melakukan syirik dan sebagainya, karena syirik itu datang kemudian, tidak asli. Syirik itu bukan asli. Syirik itu datang karena syubhat. Dan pelaku syubhat ini selalu orang-orang yang cerdas. Iblis kan cerdas kan? Makanya dia bisa mengelabui Adam alaihissalam. Dengan logika yang dia gunakan, Adam terperangah. Apa katanya? Adam, saya lebih tua dari kamu. Saya ingin kebaikan untuk dirimu. Tahu enggak kamu? Allah larang kamu mendekati pohon khuldi itu. Rahasianya tahu enggak? Kan itu, Adam karena dia memang iblis lebih tua dari Adam. Tentu kita karena dia lebih tua, tentu mengira lebih berilmu. Sah? Ya kan duluan makan garam daripada kaum muslimin. Akhirnya dia percaya dengan syubhat itu, fa'azallahuma, lalu mereka digelincirkan oleh syaitan. Demikian juga ketika Adam turun ke bumi, dia beranak pinak di bumi ini, yang terjadi adalah seluruh manusia dalam keadaan fitrah tersebut bertauhid. Sampai disebutkan oleh Ibnu Abbas dalam waktu 1200 tahun lamanya dalam keadaan tauhid. Karena apa? Adam memberikan ilmu ini kepada anak-anaknya. Tapi semakin ke ujung ilmu itu semakin menipis. Datanglah syaitan membujuk mereka. Masya Allah, seperti dulu orang tua kita dipedaya, sekarang sama lagi. Cuman beda redaksi. Kalian kan anak-anak orang soleh. Masa kalian seperti ini? Mabuk-mabukan, narkoba dan sebagainya. Lalu gimana? Nah, maka kalian pergilah buat di tempat-tempat kalian biasa berkumpul itu gambar-gambar orang-orang soleh kalian. Kita diceritakan surah An-Nuh itu. Ada Yaghuth, ada Ya'uq, ada Nasr dan seterusnya, ada 5 nama. Ini nama orang soleh. Buat gambarnya di situ. Lalu kenapa? Sebab kalau kalian lihat gambarnya, kalian teringat nih orang soleh, kalian akhirnya menjadi soleh lagi. Ini generasi pertama. Sudah mulai masuk langkah awal. Langkah kedua, datang lagi syaitan dalam bentuk syekh kiai. Jadi bukan tampilannya preman, setan itu enggak. Tahu dia bagaimana cara tampil. Dengan sorban yang tinggi, dengan baju jubahnya. Pokoknya tampilan ulama. Dia datang mempedaya lagi. Kamu tahu enggak kenapa gambar-gambar ini ada? Dijawab seperti mereka terima dari nenek moyangnya, tanpa ilmu juga. Untuk mengingatkan kami pada orang soleh yang kasih semangat beribadah seperti mereka. Oh enggak, kalian keliru. Saya syekh. Nah, saya syekh, saya paham.
Maksudnya supaya ini orang-orang saleh, ini orang-orang hebat dan dekat dengan Allah. Kalian orang-orang bergelimang dosa, kalau berdoa mana dikabulkan? Lalu dikiaskan kepada orang-orang manusia. Coba kau bayangkan kalau nak bertemu dengan Pak Bupati, kamu termasuk orang yang dasuk DPO, daftar pencarian orang, tiba-tiba datang minta bawa proposal, dikabulkan? Ya enggak. Oleh sebab itu kamu harus melalui orang-orang dekatnya. Akhirnya mereka mulai berdoa melalui orang-orang dekat ini. Selanjutnya, habis generasi ini semakin keliru ke depannya. Jadi singkat cerita, ini mohon maaf ya, singkat cerita, bukan cerita, singkat fakta bahwasanya mereka disesatkan oleh syubhat tadi. Akhirnya lahirlah syirik. Nah, untuk menghilangkan itu Allah utus Rasul yang pertama, namanya Nuh alaihi salam. Padahal Nuh orang cerdas, Nuh orang yang diharapkan, Nuh orang saleh di masyarakatnya, Nuh orang baik-baik. Jelas? Ini ucapan mereka, kamu dulu kami harapkan jadi penerus generasi ini, tapi sayang kamu bawa perbedaan dengan kami. Mereka sebagian besar tak menerima. Tahu enggak berapa lama Nuh berdakwah? 100 tahun kurang 50. Iya dah? 150 tahun. Berapa orang beriman? Ibnu Katsir menyebutkan Abdul Bidayah dan Nihayah hanya sekira 82 orang. Riwayat lain mengatakan 48 orang. Subhanallah. Awak berdakwah dalam 1 jam cuma ustaznya, banyak yang keluar masuk nanti dah mulai tu. Dulu ada dai terkenal di tempat kami, ada boleh selama dia ceramah tak boleh jemaah keluar. Subhanallah. Dia permalukan, "Hei, kamu masuk, jangan keluarnya." Ada, tapi dia tua, dah mati dah. Ghafarallahu lahu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini 950 tahun berdakwah. Sabar tak Nabi Nuh? Sabar, tapi karena dahsyatnya syubhat, karena yang menentang Nuh itu orang-orang hebat mereka, tokoh-tokoh agamanya. Kan kita lebih cenderung ikut orang yang berpangkat kan, yang bergelar kan, sehingga banyak pula ustaz sekarang nak nyambung kuliah supaya dapat gelar doktor LC MA. Padahal doktor itu kadang durian, LC laici, MA mangga. Allah musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu, nah kalau tadi abang mengatakan bahwasanya bagaimana dengan orang-orang sebelum kita yang tidak sampai hujjah, kita mudah-mudahan berbaik sangka mereka di atas fitrah. Di atas fitrah yang mereka tidak tahu menahu tentang syirik dan tahunya hanya la ilaha illallah sebagai kalimat tauhid. Nah yang seperti ini mudah-mudahan menyelamatkannya. Yang sekarang kita yang masih hidup, agar kalimat ini kan masih perbedaan kan. Orang-orang yang hidup sebelum datang dakwah Nabi, seperti orang tua Nabi terjadi khilaf di surga atau neraka, kan tidak usah dibahas lah, bikin berdebat aja. Yang jelas sekarang kita yang masih hidup. Sebab kalau kita pikir orang-orang dahulu, ayah kita, mak kita, ini juga menjadi penyebab kita tak menerima dakwah. Betul? Ini menjadi penyebab. Alasan mereka, lalu ayah kami dulu gimana? Datuk saya gimana? Sesat mereka semua, masuk neraka semua. Tidak. Mudah-mudahan mereka masuk surga, diampuni Allah SWT. Tapi sekarang fokus pada kita yang masih hidup. Saya ingin lebih bermutu dan lebih dengan ilmu, sebab sesuatu yang dengan ilmu lebih mahal daripada yang tidak berilmu. Orang bikin kerangka masjid atau kerangka rumah, sketsa rumah, kalau dia arsitektur bayarannya lebih mahal daripada tukang kampung. Betul? Iya enggak? Lebih besar, lebih mahal. Apa sebab? Karena dianggap berilmu. Sah? Walaupun kadang pekerjaan kampung lebih bagus daripada insinyur itu. Orang insinyur sarjana pertanian kadang lebih dipercaya daripada orang kampung yang bertani. Padahal ketika sarjana pertanian ini tanam lado,
Yang merah ada daunnya. Daun merah. Orang kampung tanam daun hijau, buahnya merah. Tetapi dengan ilmu kadang-kadang lebih diinikan, dihargai. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, sekarang kita upayakan supaya kita tidak tidak termasuk orang-orang yang tidak menjaga kualitas tadi. Ada pertanyaan sebenarnya, tapi apakah waktu masalahnya? Ya, kasihan saya. Ya, kasihan saya dari sebutan. Tapi kalau diizinkan, ya nanti ajalah dijawab sama yang di sini, karena ini jawabannya panjang. Ya, ini jawabannya panjang. Mohon maaf, saya tidak bisa jawab pendek-pendek ini. Saya targetkan setengah jam mungkin jawabannya. Kalau tuan-tuan masih kuat, saya jawab. Kalau tidak, saya serahkan kepada ustaz setempat. Ya, karena ini kalau jawab pendek nanti bisa salah paham saya. Saya mau jabarkan dan uraikan. Ini kebiasaan saya. Ya, takut nanti kalau jawabannya tak tuntas, nanti tambah masalah. Tambah masalah tuan-tuan yang payah nanti ngurusnya. Jadi saya serahkan kepada ustaz yang lain, insyaallah yang lebih sering di sini untuk menjawabnya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar semata-mata taufik dari Allah, yang salah kelemahan saya dari syaitan. Kepada Allah mohon ampunan. Pada tuan-tuan dan perempuan, bapak-bapak dan ibu, saudara-saudari, saya mohon dimaafkan. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.